Akhir-akhir ini memang agak gaduh ya. Agak gaduh soal keyakinan. Sangat disayangkan. Dari Hindu, kita sih tenang-tenang saja. Kenapa? Karena Hindu itu, ajaran Hindu memusatkan diri lebih banyak kepada pembinaan intern. Tidak pernah kita menyinggung, tidak ada di dalam ajaran agama kita, agama kami, yang menyinggung ajaran agama lain. Kita konsentrasi pada pembinaan perbaikan diri kita sendiri. Tujuan daripada agama Hindu adalah mencapai kesadaran tertinggi. Saya belum menyampaikan Panganjali terhadap Dr. Fios. Om Swastiastu. Ya. Jadi jadi tujuannya adalah untuk mencapai kesadaran tertinggi. Kesadaran menyadari siapa diri kita. Siapa diri kita terhadap Tuhan. Siapa diri kita terhadap sesama. Dan siapa diri kita terhadap alam semesta. Intinya ini adalah bagaimana kita memperlakukan Tuhan, memperlakukan sesama, dan memperlakukan alam. Kita yakin bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu bermanfaat bagi kita. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Kenapa? Karena di dalam semua mereka, manusia, binatang, walaupun tumbuh-tumbuhan, itu ada hadir Tuhan di sana. Dalam wujud Atman. Jadi mereka bagian dari kita. Semua kita hormati. Semua kita sayangi, semua kita kasihi, kita pelihara. Untuk tumbuh-tumbuhan, kita punya hari spesial untuk tumbuh-tumbuhan. Yang disebut dengan tumpak bubuh. Untuk binatang pun, kita punya hari spesial. Upacara untuk binatang. Kesejahteraan binatang, kesejahteraan tumbuh-tumbuhan, apalagi kesejahteraan manusia. Hindu ini sifatnya sangat universal. Kalau kita berdoa, kita tidak berdoa hanya untuk orang Hindu saja. Tetapi untuk semua makhluk. Demi kesejahteraan semua makhluk. Sadkertih kita berdoa untuk danau, kita berdoa untuk hutan, kita berdoa untuk kesejahteraan lautan, semua itu. Apalagi manusia, termasuk Atman. Kita berdoakan mereka semua. Terlepas daripada keyakinan sesama kita, apa dia Kristen, Islam, kita tidak memandang itu berbeda. Mereka semua adalah saudara kita, dan di dalam masing-masing dari kita hadir Sang Atman. Jadi ini etika spiritual, ini proponen yang dimana Dr. Fios proponennya etika spiritual. Inilah yang membawa keharmonisan kepada kita. Kira-kira itu. Jadi kita menghormati semua manusia tanpa beda-beda. Baik, terima kasih Dr. Nyoman. Jadi inti agama Hindu itu adalah mengusahakan hidup yang sempurna dalam relasi dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga diri sendiri, dan dengan lingkungan juga ya. Dan lingkungan ya. Baik. Itu yang kita kenal dengan Trihita Karana itu. Trihita Karana. Baik sekali ini konsep ini. Adakah konsep-konsep kunci dalam agama Hindu yang berbicara tentang toleransi antar umat beragama? Tentu ada. Ya, tentu ada. Di dalam bait kelima daripada Trisandya kita itu berbunyi begini. Om Kesama Swama Makadewa Sarwo Prani Tangkara Mamuco Sarwo Papebia
Paloyo suwo sado siwo, ya Tuhan, lindungilah kami semua makhluk hidup yang ada. Bahagiakanlah kami, berikanlah kami kebahagiaan semua kita, agar kita saling mengasihi di dalam nama Tuhan. Itu. Jadi bagi kami Hindu, perbedaan agama itu natural adanya. Kita hargai, kita konsentrasi pada agama kita sendiri-sendiri. Gitu. Jadi mereka jalan, kita jalan, dan sama-sama saling menghargai, saling menghormati. Gitu. Nah, bukan saja sesama manusia, tetapi semua makhluk hidup. Semoga semua makhluk berbahagia dan sejahtera. Itu isi doa kami. Sangat indah sekali itu. Nah, tadi Dr. Nyoman mengatakan bahwa dalam berdoa itu umat Hindu tidak hanya mendoakan keselamatan umat Hindu, tapi juga umat agama lain. Itu artinya bahwa konsep toleransinya itu juga mencakup sesama umat manusia yang beragama berbeda ya dengan agama Hindu. Iya. Ya. Iya, di dalam semua mereka itu ada Atman. Ada roh yang berasal dari satu sumber yang sama, Tuhan. Jadi kita hormati mereka seperti kita menghormati diri kita sendiri. Kita kasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kita dan seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tidak ada di dalam sloka-sloka Weda yang menyentuh apalagi merendahkan sesama. Apalagi menyinggung perasaan. Tidak ada. Itu sangat ditentang di dalam agama kami. Jadi toleransi sudah, itu basisnya adalah mutual understanding. Kita pahami mereka, kenapa mereka berbuat itu, dan kita konsentrasi pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak setuju, kita tidak ikut. Baik, terima kasih Dr. Nyoman. Satu lagi, ya Dr. Nyoman ini kan hidup dalam konteks Bali ya. Bali itu kan dikenal sebagai pulau yang ramah pada manusia, ramah pada alam dan lingkungan. Kalau dalam konteks khusus agama Hindu, bagaimana pandangan Hindu tentang alam atau lingkungan itu? Alam itu adalah representasi dari Tuhan. Kita harus, tanpa alam kita tidak ada, kita tidak hidup. Tanpa Sadkerti tadi, tanpa air, tanpa gunung, tanpa danau, tanpa pepohonan, tanpa binatang, kita tidak hidup. Jadi kita kasihi, kita cintai semua ciptaan Tuhan. Kita cintai Tuhan melalui dengan cara mencintai, mengasihi ciptaannya. Sarwo prani ditangkara. Semua, agar semua sejahtera. Semua makhluk hidup sejahtera. Apalagi manusia. Semua makhluk hidup. Dan keseimbangannya itu tercermin pada pancayatnya. Yatnya itu adalah pengorbanan atas dasar ketulusan dengan tujuan untuk membangun keharmonisan. 5 pengorbanan, jenis pengorbanan untuk membangun keharmonisan. Yaitu Dewa Yatnya, Tuhan, pengorbanan untuk Tuhan. Pitra Yatnya, pengorbanan untuk leluhur. Resi Yatnya, pengorbanan untuk guru spiritual. Ya, dan pengorbanan untuk orang tua dan pengorbanan untuk makhluk rendahan. Yaitu Buta Kala, Buta Kali. Buta Yatnya, manusia Yatnya, Buta Yatnya. Pengorbanan untuk sesama manusia. Jadi kita jaga keseimbangan itu. Nah, terutama tentang Buta Yatnya. Dalam agama kami, semua ciptaan manusia, ciptaan Tuhan itu bermanfaat bagi kita. Apalagi Buta Kala, Buta Kali. Mereka sudah ada jauh sebelum manusia itu ada. Jadi kita berkomunikasi dengan mereka. Kita mengaturkan sesajen buat mereka.
Kalau kita ingin membangun rumah umpamanya, sedikit mengganggu situasi alam, kita permisi. Kita permisi, saya akan membangun rumah di sini. Kita aturkan caru, caru tawur. Caru tawur itu sejenis kompensasi, dan itu sifatnya berkala. Umpamanya setiap tahun sekali, 5 tahun sekali, kita komunikasi lewat itu. Kita saling sapa. Dan kita mohon agar kita dilindungi dan kita berkomunikasi dengan mereka. Istilahnya itu nyomyo, membangun hubungan yang harmonis dengan Butokalo Butokali sekalipun. Begitu. Apalagi yang lain-lainnya yang kita lihat nyata. Tumbuh-tumbuhan, kita punya hari baik untuk tumbuh-tumbuhan, kita punya upacara. Binatang, kita punya upacara untuk binatang, dan malah kita punya upacara untuk hal-hal yang tajam, tumpak tandep istilahnya. Itu mencerminkan ketajaman pikiran kita di dalam menganalisa sesuatu dan mengapresiasi semua ciptaan Tuhan, pemberian Tuhan. Tidak ada di Bali dan di dalam Hindu itu hari-hari tanpa yatnya. Sebelum kita makan pun kita aturkan apa yang kita peroleh kepada Tuhan terlebih dahulu, kepada spirit-spirit yang lain terlebih dahulu sebelum kita menyantapnya. Begitu kita menjaga keharmonisan ini terhadap makhluk-makhluk, apalagi terhadap manusia. Mereka semua sama, kita doakan kok mereka. Gitu, mereka saudara. Wasudewa kutumbakan. Kita semua saudara. Itu falsafah Hindu Bali. Luar biasa, Dr. Nyoman. Ini menarik sekali penjelasannya dari perspektif Hindu. Pertanyaan saya yang terakhir itu adalah kira-kira tips apa yang perlu dilakukan sebagai orang beragama, khususnya orang agama Hindu, supaya bisa bertumbuh dalam jiwa dan sikap toleransi dalam hubungan dengan orang-orang yang beragama lain. Ya, dalami, tekuni agama kita masing-masing. Pasti ada kebaikan di dalam semua agama. Semua agama dimaksudkan untuk kebaikan. Ambillah kebaikan itu. Konsentrasi pada agama, keyakinan masing-masing. Jangan ngurus keyakinan orang lain, itu kuncinya. Apalagi sampai menjelekkan gitu ya, tidak bisa harmonis dengan sikap seperti itu. Ya, jadi toleransi itu bagi dalam Hindu itu terakhir. Yang penting yang di depan adalah understanding, mutual understanding. Kenapa saudara kita yang berkeyakinan lain itu melakukan itu? Kenapa? Pasti tujuannya baik. Jadi kita pahami. Kalau tidak senang ya toleransi. Gitu. Tetapi yang lebih penting adalah memahami. Saling paham, memahami. Itu yang penting. Gitu. Karena toleransi itu mungkin ada batasnya ya, tapi jangan ke arah itu. Di dalam Hindu kita tidak diajarkan untuk mentoleransi. Kita diajarkan untuk memahami bahwa kita semua bersaudara dan Tuhan menghadirkan kita di sini semua adalah untuk hidup berdampingan secara harmonis. Baik, terima kasih. Saya kira ini sebuah penutup yang sangat indah sekali ya, bahwa kita toleransi itu kita memahami orang lain juga ya. Ya, jadi penutup kita kalau di Bali itu kalau kita sembahyang berdoa Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Tuhan, damaikanlah kami semua. Bimbinglah kita ke dalam kehidupan yang damai, sejahtera. Damai di hati, damai di dunia, damai di akhirat, kira-kira begitu. Gitu. Jadi kita berdoa untuk semua makhluk, bukan untuk kami sendiri orang Hindu. Semua makhluk.